anak-anak, bertemu kembali bersama Bu Maria. Nah, masih ingatkah kalian tentang sistem organ reproduksi pada laki-laki? Bagaimana dengan sistem organ reproduksi pada perempuan? Apakah organ penyusunnya sama antara sistem reproduksi pada perempuan dengan laki-laki? Yuk, untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan berikut ini ya. Wanita mempunyai alat reproduksi atau sistem reproduksi yang lebih rumit daripada reproduksi pria. Alat reproduksi wanita terdiri dari bagian-bagian berikut ini. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Serviks atau leher rahim merupakan saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim. Uterus atau rahim merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal, memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim terletak di atas kantong kemih. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Endometrium atau dinding rahim memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah 2 buah dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Oviduk atau tuba falopi atau saluran telur berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri, yang memanjang ke arah samping dari uterus dan memiliki panjang sekitar 10 cm. Saluran telur berfungsi membawa sel telur dari ovarium menuju ke rahim dan juga merupakan tempat pembuahan atau fertilisasi. Dan fimbriae merupakan bagian dari saluran telur yang bertugas menangkap sel telur yang sudah matang. Di dalam terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Ovarium berfungsi sebagai organ penghasil ovum atau sel telur. Bagaimana proses pembentukan ovum? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Kita akan membahas mengenai oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses menghasilkan sel kelamin pada wanita. Dan untuk menyelesaikan proses oogenesis ini membutuhkan jangka waktu bertahun-tahun. Loh, kok bisa? Jelas bisa dong. Kita bahas ya. Oogenesis ini dimulai pada saat wanita berada pada fase embrio. Jadi, selama berada dalam kandungan ibu, proses oogenesis ini sudah mulai terjadi. Tahukah kalian, pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang secara sempurna.
Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi perempuan. Pada mulanya, sel benih atau yang lebih dikenal sebagai primordial germ cell akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Tetapi kemudian oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya di profase meiosis 1 sebelum masa pubertas terjadi. Jadi, yang dibawa wanita sejak lahir bukanlah ovum melainkan oosit primer. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk satu oosit sekunder yang bersifat haploid dan satu polosit juga bersifat haploid. Oosit sekunder akan dilepaskan saat ovulasi. Jika sperma menembus oosit sekunder, maka meiosis 2 akan dilanjutkan. Ketika meiosis 2 dilanjutkan, polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, menghasilkan 2 polosit bersifat haploid. Sedangkan oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk satu ootit bersifat haploid dan satu polosit bersifat haploid. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya satu sel telur atau ovum. Oke Nana, itu tadi penjelasan tentang organ reproduksi pada perempuan dan juga fungsi-fungsinya, serta bagaimana proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian ya. Oke, sampai jumpa pada materi berikutnya.